Cek. Halo sobat Nima. Yes, lagi dah Shelang. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen. Dan yang bingung kenapa di channel Cogan kok bahasa Inggris bang, bahasnya gambar-gambar berbeda, nanti gua jelaskan di akhir video. Kita gaskan dulu dah Shelangnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini utusan yang telah dikirimkan oleh Shelang pada akhirnya telah tiba di tempat di mana Raja Bajak Laut tinggal. Dan ketika dia melihat kiriman hadiah yang diberikan oleh Shelang, tentunya membuat orang tua ini dia pun benar-benar murka. Dan dia mendeklarasikan kalau dia akan mengirimkan 30.000 pasukannya untuk dapat menyerang Pulau Wangian. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini Kasim, utusan dari selir putra mahkota, dia pun datang untuk meminta kepada Nona Mulan untuk datang menemui selir dari putra mahkota. Tapi mendengar dan juga melihat pesan yang dikirimkan oleh Zhao Yan membuat Mulan dia pun tahu kalau ini adalah pesan yang tidak penting. Mengingat Zhao Yan adalah seorang putri yang berasal dari seorang bangsawan juga. Bapaknya adalah seorang jenderal besar, walaupun ya memang pada akhirnya juga harus runtuh. Dan ketika bapaknya runtuh, semua aset, harta dan juga martabat yang dimiliki oleh keluarga Zhao pada akhirnya mereka juga harus dilucuti oleh kaisar. Hingga membuat gadis ini yang merupakan seorang bangsawan akhirnya dia harus runtuh. Dan hal ini terjadi 3 tahun lalu. Tapi tiba-tiba aja gadis itu menghilang. Dan ketika dia muncul, dia telah menjadi selir dari putra mahkota. Dan kali ini adalah kali kedua kebangkitan bagi keluarga miliknya. Dan yang uniknya, gadis ini adalah teman seperguruan dari Mulan. Mereka pernah berlatih dan juga belajar di bawah master yang sama. Dan untuk Mulan mendapatkan pesan yang diberikan oleh gadis itu, dia pun tahu kalau gadis ini sungguh sangat tengil. Bahkan gadis itu dia suka sekali menjelekkan keluarga Jin. Hingga membuat Mulan dia pun memutuskan untuk tidak menerima undangan dari gadis itu. Dan tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh Mulan mengejutkan bagi Kasim tua ini. Karena adalah sebuah kehormatan bagi para bangsawan jika mereka diundang oleh selir putra mahkota. Tapi untuk Mulan justru dia malah menolaknya. Bahkan saat ini Mulan dia juga mengusir Kasim tua itu untuk segera pergi. Dan tentunya hal itu membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat kesal dengan Mulan. Dan dia juga mengatakan kalau keluarga Jin lihatlah benar-benar akan tamat. Ucap dari Kasim tua itu. Walaupun ya di sini Mulan dan juga Lobing nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya di Pulau Wangian saat ini Shelang dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari Xishan, di mana Xishan dan juga Shelang saat ini mereka sedang berbicara tentang hal-hal yang gak penting juga. Di mana Shelang mendapatkan sebuah kabar kalau Xishan katanya dia mau nikah dan juga dijodohkan oleh seorang wanita kembang desa. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh bocah ini. Di mana dia mengatakan kalau dia dijodohkan oleh emaknya. Dan untuk Shelang dia pun meminta kepada Xishan untuk jangan takut dengan seorang wanita, jangan takut sama istri. Ucap dari Shelang yang membuat orang ini dia pun apalah ini. Dan untuk Shelang dia juga mengatakan dan juga dia membandingkan dirinya dan juga Jin Hui. Jangan seperti kayak Jin Hui yang takut sama istrinya. Masa iya suami-suami takut istri? Menyedihkan. Ucap dari Shelang. Bertindaklah seperti laki-laki sejati, jangan kayak Jin Hui. Ucap dari Shelang yang membuat Jin Hui ternyata dia mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang. Karena Jin Hui dia berencana untuk datang menemui Shelang dan party bersama. Tapi nyatanya dia sedang dibicarakan oleh Shelang. Dan untuk Jin Hui dia pun mencoba untuk dapat menahan diri. Dan dia pun mencoba untuk pura-pura enggak dengar dengan apa yang diucapkan oleh Shelang. Dan dia akan masuk nanti ketika pembahasan Shelang di dalam sana udah tidak lagi membahas tentang dirinya, pikir dari Jin Hui. Dan setelah ngomong ngalor ngidul di sini, Shelang dan juga Xishan pada akhirnya pun membahas hal yang lain. Dan itu membuat Jin Hui dia pun memiliki sebuah kesempatan untuk datang masuk. Dimana dia mengatakan kalau dia datang untuk memberikan selamat kepada Shelang yang telah menyelesaikan tugasnya. Dan untuk Shelang dia pun tahu kalau Jin Hui pasti mendengar apa yang telah dia bicarakan sebelumnya. Tapi untuk Jin Hui dia pun mengaku kalau dia enggak dengar apa-apa. Tapi untuk Shelang ngibul. Dan tentunya hal itu membuat Jin Hui dia pun jadi enggak enak hati. Tapi untuk Shelang dia enggak peduli juga dengan itu semua. Dan dia juga menyiapkan sebuah hadiah untuk istrinya dari Jin Hui, yaitu perlengkapan skincare yang membuat
Jin Hui yang melihatnya, dia pun sungguh sangat kagum dengan Shelang yang memberikan hadiah yang benar-benar luar biasa untuk dirinya, atau ya untuk istrinya lah. Nah di sini Jin Hui dia pun merasa kalau istrinya pasti akan sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh Shenlang, dan itu membuat Jin Hui dia pun sampai terharu mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Shenlang. Tuan, kau sungguh sangat baik kepadaku, ucap dari Jin Hui. Dan untuk Shenlang, ya, lihatlah dirimu. Dasar pria-pria takut istri, ucap dari Shenlang. Dimana Shenlang dan juga mengatakan, jangan takut sama istri. Contohnya diriku, ketika aku marah maka Mulan dia nggak berani apa-apa dengan diriku, ucap dari Shenlang. Tapi apa yang diucapkan oleh Shenlang langsung terbantahkan ketika Mulan datang. Dan ketika Mulan datang secara tiba-tiba tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Dan untuk Jin Hui dan juga Xishan, dia pun tahu kalau Shenlang akan mendapatkan sebuah masalah ketika dia membicarakan yang gak benar tentang Mulan. Dan itu membuat mereka pun coba untuk dapat kabur karena mereka tahu Shenlang akan mendapatkan masalah dari Mulan. Dan setelah mereka pergi, di sini hanya meninggalkan Shenlang dan juga Mulan. Dan untuk Shenlang, dia pun kini berpura-pura dia rindu dengan Mulan, dan dia coba untuk dapat merayu Mulan agar dia nggak kena gampar. Waduh. Dan untuk Mulan tentunya dia pun tahu dengan sikap menyenyeh dari Shenlang. Tapi untuk Mulan kedatangannya ke tempat ini bukan untuk menggampar Shenlang, tapi dia justru malah langsung naik ke pangkuan dari Shenlang. Dan tentunya itu mengejutkan bagi Shenlang, apalagi saat ini Mulan main nyosor-nyosor aja, dan sepertinya dia udah basah dari awal, sehingga ketika dia datang langsung main nyosor-nyosor aja. Dan tentunya apa yang akan mereka lakukan? Ya tentunya itulah, apalagi ya udah kan suami istri, apalagi waduh. Dan 3 hari kemudian, saat ini di sisi lainnya di pulau ataupun di kota Nuzhou, saat ini para bajak laut mereka sedang bersiap-siap untuk segera melakukan sebuah penyerangan kepada Pulau Wangian. Dan kali ini si Raja Bajak Laut dia pun juga mendapatkan sebuah kunjungan dari putra angkatnya yang selama ini dia menjaga Pulau Jinsan. Dan kedatangan dari pria besar ini, dia datang untuk meminta kepada bapaknya agar mengizinkan dirinya lah yang mengirim dan juga memimpin pasukannya untuk dapat menyerang Pulau Wangian, di mana dia bersedia untuk dapat memimpin penyerangan kali ini, ucap dari pria besar. Tapi sayangnya hal itu pun langsung ditolak oleh si bajak laut ini, di mana dia mengatakan kalau dialah yang akan datang langsung ke Pulau Wangian, dan dia juga mengatakan dan meminta kepada putranya untuk segera kembali ke Pulau Jinshan. Karena si Tengil ini dia mendapatkan sebuah tugas dari bapaknya untuk dapat mengamankan Pulau Jinsan. Tapi mendengar dirinya yang diusir dan disuruh kembali tentunya membuat si Tengil besar ini dia pun kesal dan tidak suka. Tapi ya mau bagaimana lagi, saat ini ayah angkatnya pun meminta kepada bocah ini untuk segera kembali ke Pulau Jinsan. Dan karena itu adalah sebuah perintah mutlak, membuat dirinya tidak punya pilihan lain selain kembali ke Pulau Jinsan. Dan setelah dia kembali ke Pulau Jinsan, dia pun melaporkan itu semua kepada si Nona Chu kalau dia tidak diizinkan untuk pergi menuju Pulau Wangian. Dan untuk Nona Chu, dia pun juga memberitahukan kalau sejatinya Pulau Wangian hanyalah sebuah jebakan. Tapi tentunya mendengar hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh bocah tengil itu. Dan untuk Nona Chu, dia juga mengatakan kalau sejatinya Shenlang dia akan pergi menuju kota Nuzhou. Dan tentunya si tengil ini juga nggak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nona Chu. Dan untuk Nona Chu, dia nggak peduli dengan itu semua. Dia mau percaya ataupun tidak, nggak peduli. Tapi dia juga mengatakan kalau sejatinya bersiap-siap tidak ada salahnya, ucap dari Nona Chu. Sedangkan di sisi lainnya untuk patua Zhang Choi saat ini di 60 mil wilayah utara dari keluarga Jin. Saat ini Patu ini setelah 10 hari dia mengumpulkan pasukannya, di mana dia mengatakan kalau sejatinya medan laga akan dibagi menjadi 2 front, di mana front pertama adalah kota Nuzhou dan juga front kedua adalah Pulau Wangian. Di sini Zhang Choi di hadapan para kapten pasukan dia juga mengatakan kalau sejatinya Shenlang dia menggunakan Pulau Wangian sebagai umpan, di mana dia tujuan utamanya adalah merebut kota Nuzhou, ucapan dari orang tua ini. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Zhang Choi membuat para kapten-kapten ini mereka pun sedikit ragu dengan apa yang diucapkan oleh Zhang Choi. Tapi untuk Zhang Choi dia pun kembali mengatakan kalau sejatinya warga Jin mereka akan membagi pasukan mereka, di mana pasukan elit mereka akan pergi menuju kota Nuzhou. Dan di tempat itulah Shenlang dia akan melakukan sebuah aksi, melakukan penaklukan melawan Nona Q Yao. Dan inilah yang akan dilakukan oleh Shenlang secara langsung.
Apalagi saat ini, kota Nuchao juga sudah ditinggal oleh para pasukan milik bajak laut dan setidaknya mereka hanya terdiri dari 3.000 pasukan yang ada di bawah kendali dari Nona Yao ujian dari Zhang Choi, dan ini akan membuat Xilang dan juga Yao mereka akan saling berselisih satu sama lain dan perselisihan mereka tidak akan mungkin lagi dapat terelakkan ujian dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia juga tahu kalau untuk dapat menembus benteng yang dimiliki oleh kota Nuchao tidak akan mudah untuk dapat ditembus, apalagi benteng itu juga dijaga oleh Yao, di mana Yao dia adalah orang yang sangat luar biasa dalam hal seni bela diri. Tapi di sini Zhang Choi dia juga yakin kalau Xilang pasti telah menemukan kelemahan bagi Yao untuk dapat menyerang kota Nuchao. Jika tidak, mana mungkin Xilang akan berani menyerang pulau itu, ujar dari orang tua ini. Dan di sini Zhang Choi dia juga mengatakan ketika keluarga Jin berhasil merebut pulau dan juga kota Nuchao, maka itu akan membuat kebijakan baru dari kaisar untuk menaklukkan keluarga Jin akan gagal, dan itu akan membuat keluarga Jin secara utuh mereka akan dapat lepas dari gaman kaisar, dan tentunya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin mau diterima oleh kaisar. Di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kalau dia memiliki sebuah rencana di mana dia akan membagi pasukan elit miliknya bergabung dengan para bajak laut, menyamar bagi mereka dan segera pergi menuju pulau Jinsan. Dan ketika terjadi sebuah kekacauan, maka mereka akan menyingkirkan bajak laut yang ada di pulau Jinsan dan sebagiannya lagi akan ikut bersama dengan dirinya pergi menuju kota Nuchao. Dan nanti ketika keluarga Jin menyerang para bajak laut yang ada di kota Nuchao dan ketika persisian mereka telah terjadi dan ada yang mendapatkan sebuah kemenangan, maka mereka akan menjadi pihak ketiga yang akan menyelesaikan itu semua. Dan ketika hal itu semua dapat terjadi, maka itu adalah hari di mana para kapten-kapten ini mereka akan menjadi jenderal, mengingat kontribusi besar mereka kepada kaisar, karena mereka akan mengambil kota Nuchao dan akan diserahkan kepada kaisar. Dan dengan begitu, dengan kontribusi memberikan wilayah baru kepada kaisar akan membuat karena kapten-kapten ini mereka akan menjadi jenderal untuk kerajaan Yue, ujar dari orang tua ini. Dan di sini mereka melakukan sebuah persiapan dan juga salam sebelum mereka pada akhirnya pergi ke medan laga. Dan setelah minum bersama di sini, Zhang Choi dia akan memimpin seluruh pasukan belasan ribu pasukan bersama dengan dirinya menaklukkan kota Nuchao dan juga pulau Jinsan. Dia membawa belasan ribu pasukan miliknya. Dan benar saja 4 jam kemudian Zhang Choi dia pun membagi armada tempurnya menjadi 2 bagian, di mana 6.000 menuju pulau Jinsan dan sisanya akan pergi menuju kota Nuchao. Dan di sini mereka juga akan menyamar di bawah penyamaran dari pasukan milik bajak laut pergi menuju kota Nuchao. Dan untuk Zhang Choi, dia pun tahu kalau hal besar pasti akan terjadi dalam waktu dekat, dan ternyata hal itu pun sama dipikirkan juga oleh Xilang. Kalau hal besar pasti akan terjadi dalam waktu dekat, pikir dari mereka berdua. Namun di sini di sela-sela itu juga Jin Hui dia pun datang menemui Xilang, di mana dia mengatakan kalau mereka hanya membawa 2.000 pasukan saja. Apakah ini semua udah lebih dari cukup? Mengingat pasukan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh kota Nuchao sungguh sangat kuat. Dan tentunya hal itu membuat Jin Hui dia juga bertanya-tanya, apalagi saat ini untuk di Pulau Wangyan mereka hanya terdiri dari 2.000 pasukan doang dan mereka akan menghadapi 30.000 pasukan, dan tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Dan itu membuat Jin Hui dia pun bertanya apakah ini semua akan baik-baik saja. Dan untuk Xilang dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia telah menyiapkan segalanya, ujar dari Xilang. Dan saat ini Xilang dia pun bersama dengan armada yang menyamar sebagai armada kapal dagang pergi menuju kota Nuchao, bersiap untuk melakukan sebuah penyerangan besar. Namun aksi gila yang dilakukan oleh Xilang tentunya menarik perhatian bagi para kapten dan juga jenderal yang dimiliki oleh keluarga Jin, di mana mereka pun bertanya-tanya apakah cukup dengan pasukan yang mereka bawa bisa menaklukkan kota Nuchao. Mengingat reputasi yang dimiliki oleh kota Nuchao sungguh sangat luar biasa, mereka memiliki benteng yang sangat amat kuat, dan tentunya ini adalah hal yang sangat amat mustahil. Bahkan dengan puluhan ribu pasukan saja dulu mereka tidak bisa menembus kota ini. Tapi untuk Xilang dia nggak peduli dengan itu semua karena dia telah menyiapkan rencananya. Selain itu juga di sini Xilang dapat mendapatkan kunjungan dari Dr. An, di mana Dr. An dapat melaporkan kalau ada seseorang yang datang ingin menemui Xilang. Dan kini Xilang dia pun meminta kepada mereka semua untuk bubar karena dia harus bertemu dengan seseorang. Dan benar saja kini ada sebuah kapal kecil yang datang mendekati kapal yang dinaiki oleh Xilang. Dan ternyata yang datang menemui Xilang adalah orang tua ini yang merupakan alkemis milik si bajak laut. Dan ternyata dia adalah orang yang dimiliki oleh keluarga Jin karena dia bermarga An sama dengan Dr. An. Ya, mereka masih pelayan dari keluarga Jin dan mereka adalah pelayan yang sangat amat setia walaupun telah beberapa dekade mereka juga melakukan sebuah misi penyusupan kepada keluarga bajak laut. Dan di sini Xilang dia juga bertanya kepada orang tua ini apakah
misi yang telah dia berikan itu semua berjalan dengan lancar. Selain itu juga Xilang juga bertanya apakah orang tuanya telah berhasil memastikan siapa dalang di balik orang yang telah memberikan garam kepada Nona Yao, dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini, di mana dia telah mendapatkan semua informasi tentang itu semua dalang di balik garam yang dikonsumsi oleh Nona Yao, yang membuat Xilang tentunya dia pun sungguh sangat senang, dan dia juga menjanjikan sesuatu yang luar biasa untuk orang tua ini jika rencana mereka berjalan dengan lancar, ucap dari Shenlong. Sedangkan di sisi lainnya, di wilayah milik keluarga Tang, saat ini padre keluarga Tang dia pun memimpin apel pasukan milik keluarga Tang, di mana dia kini para pasukannya menggunakan panji-panji dan juga bendera yang dimiliki oleh keluarga Q, keluarga bajak laut, di mana mereka akan bergabung dengan pasukan milik bajak laut. Dan di sini padre keluarga Tang dia pun memimpin 3.000 pasukan elit miliknya untuk segera bergabung dengan para pasukan milik bajak laut, di mana dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah kemenangan yang sungguh luar biasa, dan dia juga akan merebut Pulau Wangian. Dan ketika mereka berhasil merebut Pulau Wangian, maka orang tuanya dia pun menjanjikan 20 koin emas untuk setiap para pasukan yang ada, dan dia juga akan memberikan hadiah tambahan sebanyak 5 koin emas untuk setiap pasukan milik keluarga Jin yang telah berhasil mereka singkirkan, dan juga 1 koin emas untuk setiap apapun yang memiliki hubungan afiliasi dengan keluarga Jin mereka singkirkan. Dan tentunya itu adalah hal yang benar-benar luar biasa, memberikan sebuah semangat kepada para pasukan miliknya. Dan dengan begini dia yakin kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat, dan dia yakin kalau keluarga Jin akan dilenyapkan dan tidak akan ada satu orang pun yang selamat di Pulau Wangian, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga berujar, Shenlong, Jin Zhao, agar dari kalian sudah dekat dan keluarga Tang akan memastikan pemusnahan keluarga Jin, ucap dari orang tua ini. Dan apakah rencananya akan berjalan dengan lancar, rencana Shenlong, rencana orang tua ini, atau yang lainnya? Dan bagaimana keluarga Jin akan menghadapi 30.000 pasukan milik para bajak laut, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.